Bukankah vaksin COVID-19 ini dalam konteks penyelamatan ini merupakan suatu tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Nah, oleh karena itu saya berpendapat bahwa Badan Intelijen Negara ini sudah melakukan tugas tupoksi yang sangat luar biasa kemanusiaan. Justru menurut saya ini adalah suatu tanggung jawab, tugas atau kemanusiaan yang mereka perankan. Jumpa lagi Sobat Boni, kita kali ini akan membahas beberapa isu yang lagi hangat. Ya, pertama nanti kita akan mendiskusikan soal vaksinasi massal yang dilakukan secara gencar oleh Badan Intelijen Negara. Kita saksikan di berbagai televisi dan media-media mainstream sejak 2020 sampai hari ini. Kepala Badan Intelijen Negara, Profesor Dr. Budi Gunawan sangat aktif. Dan bahkan hari ini ketika syuting ini berlangsung, beliau masih memimpin vaksinasi di 14 provinsi, di sekian puluh kabupaten, dan ini di titik-titik epicentrum COVID-19 ini. Ini tentu saja suatu kontribusi yang luar biasa bagi negara, bagi upaya menyelamatkan rakyat Indonesia di tengah pandemi saat ini. Nah, banyak pihak yang mengapresiasi, ya. Dan saya kira memang apa yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara juga sudah diteladani oleh banyak institusi. Kita lihat juga bahwa kepolisian misalnya juga dari awal ikut ambil bagian. Nah, bagaimana nih Bang Emrus? Ini di studio ini sudah hadir nih senior saya ini. Kita sudah tidak asing lagi dengan beliau, Emrus Sihombing. Beliau akademisi dari Universitas Pelita Harapan. Ya, kita minta tanggapan beliau lah. Bagaimana soal vaksinasi massal yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara? Baik, saya pikir saya ikuti di berbagai media massa apa yang dilakukan oleh BIN kita tentang vaksinasi ini sangat mendapat respon yang sangat luar biasa dari masyarakat. Dan ini menunjukkan bahwa BIN ini adalah tidak sekedar melaksanakan tugas tentang tupoksi mereka, tetapi mereka juga ikut serta bertanggung jawab atas keselamatan jiwa seluruh rakyat Indonesia. Bukankah vaksin COVID-19 ini dalam konteks penyelamatan ini merupakan suatu tanggung jawab seluruh komponen bangsa, apapun institusi kita, karena ini adalah soal keselamatan umat manusia, utamanya rakyat Indonesia. Karena kita tahu bahwa COVID-19 bisa menelan nyawa yang begitu banyak sekali. Oleh karena itu, program yang dilaksanakan oleh BIN seperti yang Abang katakan tadi di beberapa titik dan banyak diapresiasi, dan kita lihat sendiri di berbagai masyarakat bahwa efeknya sangat luar biasa. Bukti menunjukkan bahwa sudah sangat landai, kalaupun tidak bisa kita katakan nol gitu ya, sudah sangat landai. Itu kan salah satu daripada partisipasi seluruh masyarakat Indonesia, institusi negara, termasuk di dalamnya yang paling utama menurut pengamatan saya adalah apa yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara. Nah, oleh karena itu saya berpendapat bahwa Badan Intelijen Negara ini sudah melakukan tugas tupoksi yang sangat luar biasa kemanusiaan. Justru menurut saya ini adalah suatu tanggung jawab, tugas atau kemanusiaan yang mereka perankan. Karena menurut saya bahwa tugas-tugas yang sifatnya seharian sesuai tupoksi kelembagaan, saya kira sudah biasa mereka lakukan. Tapi ini menyangkut kemanusiaan. Ya. Betul. Ada suara sebetulnya, Bang Emrus, ada suara yang mengatakan bahwa kenapa Badan Intelijen Negara harus terjun di vaksinasi. Nah, ada pendapat lagi yang mengatakan gini, Bang. Saya kira kita ada di posisi itu ya, bahwa dalam situasi darurat, seluruh instansi negara, seluruh peranata politik harus turun lapangan dan menjadi yang terdepan di dalam menyelamatkan masyarakat, bangsa dan negara. Nah, apa yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara tentu saja suatu upaya di tengah kedaruratan ini untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Bagaimana pandangan Abang nih kira-kira soal para oposisi yang mengkritisi kinerja BIN dalam hal keterlibatan BIN dalam hal vaksinasi ini? Baik. Saya pikir teman-teman yang memerankan sebagai oposisi dari aspek komunikasi, pasti pesan yang mereka produksi tergantung daripada kepentingan politiknya. Artinya kepentingan politik akan mendrive apapun yang baik dilakukan oleh
pemerintah atau BIN untuk kepentingan masyarakat dan negara, mereka akan berbicara apa? Normatif. Nah, normatif tidak menyelesaikan masalah. Betul begitu ya. sekali. Jadi oleh karena itu langkah-langkah yang sifatnya out of box, langkah-langkah yang misalnya suatu hal yang melampaui daripada tupoksinya, melampaui dalam arti bukan menabrak, artinya menjangkau lebih jauh lagi. Saya kira suatu hal yang baik. Justru saya mengingatkan teman-teman yang ada di oposisi, lihat goalnya, lihat tujuannya, penyelamatan umat manusia di atas segala-galanya, daripada sekedar tugas tupoksi yang sifatnya normatif. Apakah dengan masalah COVID-19 yang kita hadapi, yang sangat luar biasa, yang sangat boleh saya katakan emergensi, apakah kita harus bekerja hanya tugas kita saja? Tidak boleh. Kenapa? Ketika kita menyelamatkan rakyat Indonesia, itu menyelamatkan bangsa dan negara. Bukankah BIN itu bertugas untuk menyelamatkan bangsa dan negara? Salah satu bentuknya, yaitu menurut pandangan saya, yaitu memberikan vaksinasi ke seluruh Indonesia. Karena tidak ada gunanya tugas yang kita lakukan ini, apapun fungsi kita, katakanlah eksekutif, legislatif, atau BIN, relatif tidak berguna kalau rakyat Indonesia tidak terselamatkan. Oleh karena itu, kemanusiaan menjadi hal yang mutlak dikedepankan. Jadi oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh BIN kita, saya kira harus diapresiasi. Teman-teman oposisi, seharusnya mereka harus mengapresiasi lah apa yang dilakukan oleh pihak BIN dalam penanganan COVID-19 dengan vaksinasi yang mereka lakukan di seluruh titik Indonesia. Luar biasa. Yuk mungkin ada pertama. Jadi Bang, dengan tren jemput bola ini, menurut Abang itu bisa membuat masyarakat melakukan vaksinasi tanpa rasa takut ya Bang? Betul. Karena kan banyak sekali hoax yang beredar gitu tentang vaksinasi ini gitu. Namun dengan adanya BIN door to door ke masyarakat, itu bagaimana tanggapan Abang sendiri gitu? Baik, ada dua hal yang saya garis bawahi di situ ketika melakukan door to door gitu ya. Pertama bahwa dalam rangka bagaimana vaksin ini lebih cepat diterima oleh masyarakat karena door to door. Karena boleh saja ada masyarakat karena pengetahuan yang kurang atau katakanlah kesadaran yang kurang, maka BIN telah mengambil peran untuk menjemput mereka memberikan vaksinasi tersebut. Yang kedua, tanpa kita sadari, dengan demikian BIN menjadi bagian dari masyarakat. BIN menjadi sahabat dari masyarakat. Mereka akan melihat bahwa BIN tidak hanya sekedar hanya institusi dengan gedungnya yang begitu katakanlah berjarak dengan rakyat, tetapi ketika mereka jemput bola, mereka mempunyai persepsi yang positif atau memberikan suatu katakanlah sikap atau citra yang baik kepada BIN, bahwa BIN ternyata adalah menyelamatkan kami. Saya melihat dari program jemput bola, BIN bukan untuk tujuan pencitraan. Tetapi dari program yang dilakukan menimbulkan citra, itu beda. Artinya apa? Tujuan mereka bukan citra, tetapi karena kepedulian mereka menjemput bola tersebut, rakyat memberikan citra terhadap mereka. Citra menjadi suatu akibat dari tindakan kemanusiaan yang mereka lakukan. Jadi bukan citra. Jadi dari sisi komunikasi publik itu bukan sesuatu yang dirancang untuk membangun citra, tetapi citra itu konsekuensinya. Oleh karena itulah bahwa kalau memang tujuannya dari citra itu kan pembungkusan, itu kan sandiwara. Tetapi dengan saya yakin betul, BIN melakukan jemput bola ada tujuan kemanusiaan. Tidak ada tujuan kalau tidak kemanusiaan gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka akan merasakan masyarakat, mereka akan memberikan persepsi yang positif kepada BIN. Oleh karena itu saya kira di bawah kepemimpinan memimpin BIN ini, saya kira BIN menjadi dekat dengan masyarakat. Tidak tertutup kemungkinan, gitu ya. Karena ketua BIN kita, kepala BIN kita semakin dengan rakyat, kenapa tidak? Iya, kenapa? Karena rakyat membutuhkan orang yang memang tulus membantu masyarakat. Karena banyak tokoh-tokoh politik kita atau tokoh-tokoh nasional kita adalah bagaimana supaya mereka dikenal orang untuk tujuan, katakanlah voting, gitu ya, katakanlah popularitas. Tetapi tujuan daripada BIN ini kan menyelamatkan manusia. Tetapi ketika kemanusiaan diselamatkan, orang lain memberikan suatu dukungan, saya kira sangat luar biasa. Tidak ada salahnya mungkin suatu saat oleh teman-teman partai politik bisa saja mendekati. Betul. Dan terlepas dari isu Pilpres tadi ya, kita punya data ilmiah ini, Bang Emrus. Jadi tahun 2020, Lembaga Pemilih Indonesia melakukan survei khusus untuk kelas menengah intelektual. Jadi survei pakar di seluruh Indonesia, dan hasilnya ternyata yang paling terdepan di dalam
memberantas dan menangani pandemi COVID-19 ini itu adalah Badan Intelijen Negara. Luar biasa. Lalu disusul oleh Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia. Justru orang-orang partai itu masuk di rankingnya agak ke bawah. Ya, Dan bahkan tidak kelihatan kadang-kadang. Tidak kelihatan. Nah, yang menonjol justru menteri tapi yang non partai. Iya, Saya ambil contoh misalnya Menteri Erick Thohir. Betul. Menteri Yahud Khalil. Ya, ya. Nah, terus kemudian Mahfud MD. Ya. Nah, ini tokoh-tokoh yang kemudian terdepan di survei 2020. Di survei, ya. Nah, dalam survei yang terbaru 2021 kemarin, kami juga coba menjaring pandangan kelas menengah intelektual seperti yang sahabat Boni bisa lihat di layar. Di sana ada hasil yang memang konsisten sebetulnya dengan hasil survei 2020. Iya, iya. Di 2021 ini Kepolisian Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Panglima TNI, termasuk Menteri Sri Mulyani itu justru menjadi yang terdepan. Disusul nama-nama yang sama ya seperti Erick Thohir, Yahud Khalil dan seterusnya. Tapi artinya bahwa ada satu benang merah di sana. Orang mengapresiasi kerja vaksinasi massal yang dilakukan oleh institusi negara non politis. Iya. Ya, institusi negara betul-betul institusi kenegaraan seperti BIN, TNI, Polri dan seterusnya itu luar biasa. Iya. Ya, begitu yo. Iya betul Bang. Jadi memang BIN sekarang bersahabat dengan masyarakat juga ya. Iya. Ya, dan ada perubahan wajah lah Bang ya. Kalau kita lihat tuh dulu kan orang kalau bicara soal Badan Intelijen tuh kesannya angker ya. Kesannya angker. Apalagi kalau you terlibat di gerakan 1998 gitu ya. Di kalangan para aktivis yang sekarang kebanyakan ada di DPR, ada yang jadi menteri, ada yang macam-macam lah ya. Itu kebanyakan punya memori bahwa Badan Intelijen Negara itu angker, menyeramkan, selalu berkait dengan aktivitas pembunuhan. Nah, hari ini kita melihat Pak Budi Gunawan membawa ini satu transformasi besar. Bahwa Badan Intelijen Negara bukan institusi yang angker, bukan institusi yang hanya berkaitan urusan bunuh-membunuh, tetapi sebuah institusi yang juga punya mengedepankan komitmen moral, rasa kemanusiaan, dan terjun langsung di dalam realitas hidup masyarakat. Saya kira ini satu lompatan besar, mengubah perspektif sejarah juga. Baik, saya pikir menurut pandangan saya sangat luar biasa ya, artinya sudah berubah persepsi publik terhadap BIN, karena selama ini pun kita lihat bahwa hanya lihat gedungnya, itu ada apa di dalam kita tidak tahu. Tetapi ketika sekarang dipimpin oleh Bapak Budi Gunawan dengan pendekatan-pendekatan kemanusiaan, dengan melakukan jemput bola, vaksinasi dan lain-lain sebagainya, bukankah jadi BIN nanti menjadi sahabat masyarakat? Nah itu. Bukan lagi BIN sesuatu institusi yang berjarak jauh dengan masyarakat. Dan saya pikir gini, saya pikir ini kayaknya satu dinamika reformasi yang makin mengarah kepada demokrasi yang substansial. Saya melihat ini ada civil society. Betul. Ada satu trajektori yang menjanjikan lah di masa depan. Karena pada saat yang bersamaan kita melihat kepolisian juga dengan konsep retroaktif justice-nya Kapolri sekarang Pak Sigit Listio, ini kita bisa melihat ada upaya untuk membenahi relasi antara masyarakat dan institusi kepolisian. Dan ini kan sebetulnya upaya untuk mendamaikan relasi yang mungkin sekian lama ada persepsi bahwa kepolisian itu menakutkan. Dan sekarang justru diubah. Kepolisian itu adalah bagian dari masyarakat, sahabat masyarakat. Dan sama aja di TNI juga kita lihat tentara kita makin aktif di dalam civic mission. TNI turun di dalam bagi-bagi sembako di tengah bencana, terus kemudian vaksinasi juga dia jalankan. Bahkan di Papua juga mereka memberikan bantuan sosial kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak COVID. Saya kira hal seperti ini memang harus terus diperkuat ya ke depan. Bagaimana kira-kira Pak Emrus melihat dari sisi komunikasi politik dari institusi negara ini? Apakah seperti yang saya gambarkan tadi, atau ada mungkin dampak-dampak lanjutan yang mungkin jauh lebih positif atau apa? Baik, saya pikir kita harus melihat ini secara nasional. Gitu ya. Kan seperti Bang Boni katakan bahwa banyak perubahan yang dimana pendekatan-pendekatan kemanusiaan dekat dengan rakyat. Tapi saya menurut pengamatan saya, kenapa bisa semua institusi negara, BIN, Polri, sebagaimana Abang uraikan tadi, ya karena siapa pimpinannya kan begitu. Ya betul. Ya kembali lagi kepada Pak Joko Widodo. Betul gitu ya. Sekali. Karena Pak Joko Widodo adalah orang yang memang representasi daripada rakyat Indonesia. Bukankah
Jokowi, kalau kita mau jujur, dan saya bertanggung jawab secara akademik, dia antitesis daripada SBY. Persis. Gitu ya, antitesis daripada SBY. Coba lihat perilaku SBY misalnya. Betul, menjaga jarak, tidak pro rakyat, diatur segalanya. Coba lihat Pak Jokowi, informal. Saya kemarin mengomentari beliau ketika berkunjung ke Papua. Dia ngambil jagung itu dia makan begini. Dan dia gendong Papua. Dia gendong gitu. Nah, jadi ini semua adalah turunan daripada perilaku atau keinginan Pak Jokowi dijabarkan oleh para kepala-kepala kementerian ataupun BIN. Snowball effect lah ya dari sikap seorang presiden. Kebetulan pemimpin ini semua adalah pemimpin yang memang pro kerakyatan, memang pro kemanusiaan. Jadi artinya gayung bersambut. Oleh karena itu saya pikir ke depan siapapun rejim pemerintahan kita yang akan datang, presiden, ini harus starting kita untuk ke depan lagi bahwa segala pimpinan institusi negara, lembaga-lembaga negara, apapun yang menyangkut pertahanan keamanan, TNI atau apapun, kementerian atau katakan DPR, harus ini terus kita jaga terus, kita kawal terus supaya mereka adalah memang representasi daripada rakyat. Kenapa saya mengatakan begitu? Semakin pemimpin institusi itu dekat dengan rakyat, semakin perilakunya semakin homogen dengan rakyat, pasti mendapat partisipasi dukungan dari publik. Bukankah pembangunan masyarakat suatu negara akan berhasil kalau partisipasi publik tetap mendukung? Tetapi ketika publik atau masyarakat menjaga jarak karena ketakutan, karena katakanlah merasa bahwa dia bukan bagian dari dirinya, inilah membuat masyarakat jadi pasif dalam suatu konteks pembangunan dalam suatu negara. Betul. Oleh karena itulah dengan kepemimpinan Pak Joko Widodo, gitu ya, dan terus dijabarkan oleh para kepala-kepala institusi lembaga-lembaga negara seperti yang diperankan oleh Bapak Presiden, sehingga apa? Masyarakat merasa at home di negaranya sendiri. Demikian. Luar biasa. Karena memang luar biasa kontras sebetulnya style, gaya kepemimpinan dari Pak Jokowi dengan presiden sebelumnya Pak SBY. Ya, seperti tadi dikatakan oleh Dr. Emrus, memang kekuasaan di tangan Pak SBY itu cenderung bersifat elitis. Mewah. Dan ini seperti kekuasaan itu sesuatu yang berjarak dengan masyarakat. Nah, kelebihan Pak Jokowi dari awal kan dia turun, dia menyatu dengan masyarakat, dan dia menjadikan kekuasaan politik itu betul-betul milik rakyat. Bahwa siapa yang berkuasa, dia adalah pelayan bagi masyarakat, bukan tuan, bukan raja. Nah, saya kira di situ dan itu makanya kenapa misalnya berbagai NGO kemudian melakukan investigasi dan hasilnya bahwa misalnya korupsi politik yang sangat tajam dan sangat tragis di era SBY, ya itu justru berkurang di era Pak Jokowi. Bahwa koruptor masih banyak di daerah di mana-mana, ya itu semua karena kultur politik kita memang belum siap dengan perubahan zaman. Kalaupun kepala daerah yang korupsi itu, coba dicek partai mana. Partai mana, ya kan? Gitu. Artinya partai ini kan bukan sudah di luar kekuasaan Bapak Presiden. Betul. Kepala daerah kan sudah yang terpilih di daerah tertentu. Bahkan ada lagi begini. Terkait kembali lagi ke COVID-19 ya. Ada satu pimpinan partai politik mengkritik tentang penanganan COVID-19 atau vaksinasi. Padahal di daerah itu kepala daerahnya dari partai dia. Hal yang sama, artinya dia tidak terbuka juga mengkritik. Yang mau saya katakan adalah bahwa kepemimpinan yang sifatnya katakanlah menjauh dari rakyat selalu menjadi pembenaran. Tidak mau melakukan introspeksi kepada dirinya, di mana ketiga kepala daerah itu adalah dari partai mereka, tidak mereka koreksi itu. Seolah-olah dia katakanlah menghindar dari situ. Dianggap masyarakat tidak tahu. Oleh karena itu pernah saya katakan itu, jangan asal kritik dong, dia kepala daerahmu. Di situ juga ada COVID yang sangat luar biasa, saya bilang begitu ke mereka. Gitu. Betul sekali. Dan ini memang kalau soal korupsi di daerah itu kan juga terkait kultur pemerintahan lokal. Terkait tadi juga dengan partai pendukungnya. Karena partai politik juga ini dia punya kultur beragam. Satu partai juga dipengaruhi kulturnya oleh daerahnya. Jadi saat partai A di Jakarta, partai A di Kalimantan, partai A di Flores, kulturnya beda-beda. Dan kemudian juga modus operandi korupsinya juga berbeda-beda. Tetapi ada kesamaan di sana sebetulnya. Bahwa biasanya korupsi politik itu berkaitan dengan elit partainya di sana adalah.
dengan oknum-oknum yang memang ada di mereka mungkin mencari pendanaan politik. Nah, di era Pak Jokowi sebetulnya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ini menjadi prioritas karena memang mau mencabut akar dari seluruh the root of all evil dari persoalan korupsi di Indonesia. Tapi kembali ke tema kita tadi soal vaksinasi. Ini kan di tengah arus wacana publik ya Bang Emrus. Bagaimana lembaga-lembaga survei menampilkan capres A, capres B dengan popularitas sekian untuk 2024. Padahal situasi negara kita ini kan sedang betul-betul dalam kegentingan. Kita menghadapi pandemi 2 tahun lebih. Keuangan negara juga mulai terganggu sebetulnya karena banyak pengeluaran untuk menangani COVID ini. Terus saat yang sama juga peranata politik ini harus terus melakukan rekonsolidasi karena energi mereka terbelah. Sebagian konsisten dengan visi misi pemerintahan Pak Jokowi, sebagian mulai main kaki kemana-mana untuk persiapan Pilpres berikutnya. Nah justru Badan Intelijen Negara, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia konsisten mereka masuk ke tengah masyarakat dan melanjutkan aksi vaksinasi massal. Saya kira ini memang kontras ini perilaku orang-orang. Kenapa kontras? Saya bisa jelaskan. Nah itu yang mau kita dengar ini nih. Karena jadi sederhana melihatnya. Partai politik kan kekuasaan yang pragmatis. Jadi sangat kepada kepentingan dan sangat cair dan bisa berubah-ubah. Salah satu buktinya saya mau buktikan. Ketika pencalonan presiden pun itu last minute nanti. Jadi artinya sangat cair sekali. Tapi 3 institusi ini yang melekat kepada mereka adalah merah putih, Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dari Sabang sampai Merauke. Misalnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, ya kan? Di situ terlihat kata negara, Tentara Nasional Indonesia, melekat nasional, BIN, Badan Intelijen Negara. Jadi 3 institusi ini memiliki 3 diksi yang membawa kebangsaan. Dan mereka berada di seluruh kepentingan Indonesia, tidak mereka kepada kepentingan pragmatis. Kenapa? Mereka tidak mempersoalkan siapa presiden, siapa yang akan datang dan lain-lain. Tetapi bagaimana menyelamatkan bangsa ini secara nasional, karena mereka melekat di situ tanggung jawab nasionalnya. TNI, kata-kata Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, baru apalagi Badan Intelijen Negara. Nah, ini saya melihat banyak orang tidak sadar itu. Diksi yang 3 yang melekat inilah yang mendorong, mendrive mereka bahwa ini menjadi bagian dari tanggung jawab mereka. Beda dengan partai politik. Coba suatu contoh misalnya, dalam partai politik terkait dengan survei atau terkait dengan dukungan. Sudah banyak itu dukungan-dukungan para relawan mendukung si A, mendukung si B. Nah, untuk mencalonkan presiden, cilakanya orang yang disebut nama itu tidak mengatakan menolak atau menerima. Kalau tidak mengatakan itu berarti dia menikmati. Satu, ya kan? Padahal suatu pemimpin negara itu harus berani secara gentle mengatakan, saya menerima itu, saya menolak itu. Dan kemudian teman-teman yang memberikan dukungan, itu sama saja mereka itu memberikan tiket gratis kepada mereka. Tiket gratis. Yang didukung tidak menyampaikan visi misinya, programnya untuk kebangsaan, gitu ya. Sementara sudah ada kelompok orang yang memberikan tiket gratis itu kepada yang disebut nama, dan yang disebut nama itu tidak mengatakan saya tolak itu atau saya terima itu, tidak ada, dinikmati begitu saja. Saya terus terang mohon maaf, orang-orang yang seperti ini yang didukung oleh relawan yang semacam ini, atau belum tentu relawan, namanya relawan, menurut saya nggak usah diusung partai politik lah itu. Kenapa tidak diusung tokoh-tokoh yang membawa kebangsaan kita, nasional kita, kebinekaan tunggal ika kita, kebangsaan kita, seperti dari 3 institusi ini, gitu ya, yang membawa kebangsaan yang saya sebut tadi. Demikian. Luar biasa yuk. Ini kita baru tema pertama ini udah hangat luar biasa. Memang kalau ada Bang Emrus ini, tapi mudah-mudahan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan bangsa dan negara. Tapi sekali lagi ya kita apresiasi lah kerja besar dari institusi negara seperti Badan Intelijen Negara dalam melakukan vaksinasi massal. Ini satu kontribusi besar. Ketika banyak orang bermain dengan isu pilpres, banyak orang bicara soal perebutan kekuasaan, institusi negara, TNI, Polri, BIN malah konsisten membantu negara, membantu pemerintahan Pak Jokowi supaya semua ini berjalan dan masyarakat diselamatkan. Ya, terima kasih. Baik, Bang Emrus. Terima kasih. Teman-teman, kita akan lanjut masih bersama Bang Emrus. Kita akan mendiskusikan tema yang lain. Ini begitu banyak kaum milenial
hari ini makin bertambah yang ikut terlibat di dalam kasus korupsi. Baru-baru kita dapat berita Nur Afifah Balkis ikut terlibat di dalam kasus suap bersama Bupati Kabupaten Panajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Nah, ini satu fenomena menarik ya, Bang Emrus. Kita akan diskusikan ini setelah jeda berikut. Saya pikir persoal korupsi ini bukan soal milenial atau tidak milenial. Good. Karena kita lihat dulu di pemerintah, bukan di awal, ketika pemerintahan SBY ada kan yang tokoh muda ketua partai kan, nggak usah disebut lah, terlibat juga. Artinya harapan kita bahwa tokoh-tokoh muda akan lebih idealis, gitu ya, lebih berintegritas. Ternyata tidak juga. Dan justru menurut saya, menurut pengamatan saya, bahwa politik kita di Indonesia sesungguhnya diatur di belakang panggung. Tentu saja satu apresiasi besar dari kita untuk kinerja pemerintahan Presiden Pak Jokowi. Tetapi di saat yang sama, Transparansi Internasional coba melakukan kajian tentang persepsi korupsi di negara-negara anggota G20. Dan Indonesia masuk di daftar paling bawah bersama dengan Meksiko dan Rusia.